Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahardita Sitoresmi dari kelas D3 PJJ TIB. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian persamaan nonlinier menggunakan metode tabel. Persamaan nonlinier dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti yang terdapat pada persamaan linier. Sehingga persamaan nonlinier merupakan suatu persamaan yang memiliki pangkat selain satu, misalnya adalah x kuadrat, dan suatu persamaan yang mempunyai produk dua variabel, misalnya adalah x, y. Dalam penyelesaian persamaan nonlinier, diperlukan akar-akar persamaan nonlinier, di mana akar sebuah persamaan nonlinier fx sama dengan 0 merupakan nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa akar-akar penyelesaian persamaan nonlinier merupakan titik potong antara kurva fx dengan sumbu x. Metode penyelesaian persamaan nonlinier. Metodenya terdiri dari dua, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Untuk metode tertutup, mencari akar pada ring A dan B tertentu. Dalam ring A dan B, dipastikan terdapat satu akar. Hasilnya selalu konvergen, sehingga metode tertutup disebut juga dengan metode konvergen. Untuk metode terbuka, diperlukan tebakan awal. Xn dipakai untuk menghitung Xn plus 1, hasilnya dapat konvergen ataupun divergen. Untuk metode tertutup, metodenya meliputi metode tabel, metode biseksi, dan metode regulavalsi. Sedangkan untuk metode terbuka, meliputi metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Konsep metode tabel. Suatu ring X sama dengan A dan B mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB kurang dari 0. Teorema di atas dapat dijelaskan berdasarkan grafik di bawah ini. Pada grafik yang pertama ini, perkalian antara FA dikali FB hasilnya kurang dari 0, sehingga pada ring ini terdapat akar. Untuk yang grafik kedua ini, perkalian antara FA dikali FB hasilnya lebih dari 0, sehingga pada ring ini tidak terdapat akar. Metode tabel atau metode pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B akan dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga diperoleh tabel seperti berikut ini. Berikut ini adalah tabel yang akan digunakan untuk melakukan penyelesaian persamaan nonlinier menggunakan metode tabel. Algoritma metode tabel. Yang pertama yaitu mendefinisikan atau menentukan fungsi fx yang akan digunakan. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan ring untuk X yang berupa batas bawah atau X bawah dan batas atas atau X atas. Yang ketiga, menentukan jumlah pembagian N atau iterasinya. Kemudian yang keempat, menghitung step pembagi atau H dengan rumus H sama dengan X atas dikurangi X bawah kemudian dibagi dengan nilai N atau iterasi. Untuk yang kelima, untuk I sama dengan 0 sampai dengan N, dihitung XI sama dengan X bawah ditambah I dikali H. YI sama dengan FXI. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N dicari K, di mana bila Fxk sama dengan 0, maka Xk adalah penyelesaian. Bila Fxk dikali dengan Fxk plus 1 kurang dari 0,
Maka bila fxk jumlahnya kurang dari jumlah fxk plus 1, maka xk adalah penyelesaian. Bila tidak, xk plus 1 adalah penyelesaian, atau dapat dikatakan penyelesaian tersebut berada di antara xk dan xk plus 1. Berikut ini adalah contoh soal penyelesaian persamaan nonlinier dengan menggunakan metode tabel. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mendefinisikan fungsi fx. Di sini fungsi fx-nya adalah 1 min x e pangkat x. Selanjutnya kita akan menentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 1. Berikutnya kita akan menentukan jumlah iterasi atau n yang akan dibuat, yaitu 20. Setelah menentukan fungsi, batas bawah, batas atas, dan n, selanjutnya akan mencari nilai h. Nilai h tersebut diperoleh dari batas atas dikurangi batas bawah, kemudian dibagi dengan nilai n. Sehingga pada soal berikut nilai h-nya adalah 0,05. Langkah berikutnya kita akan menghitung iterasi atau mendeklarasikan iterasinya mulai dari iterasi ke-0 sampai dengan iterasi yang ke-20. Langkah berikutnya kita akan menghitung nilai x pada setiap iterasi dengan menggunakan rumus batas bawah ditambah dengan n dikali dengan h. Untuk iterasi yang ke-0, batas bawahnya adalah 0, dan untuk n-nya adalah 0, kemudian n-nya dikali dengan h, sehingga hasilnya 0. Begitu juga dengan iterasi-iterasi seterusnya, rumusnya tetap sama. Kemudian untuk fx-nya dihitung sesuai dengan fungsi fx yang telah ditentukan pada langkah pertama tadi, yaitu 1 min x e pangkat x, sehingga menghasilkan jumlah seperti berikut ini. Untuk x-nya disesuaikan dengan setiap iterasi. Untuk langkah berikutnya, menghitung galat atau error. Galat atau error ini rumusnya adalah sama dengan ABS, kemudian diikuti nilai fx pada setiap iterasi. Dari tabel berikut ini dapat diperoleh bahwa perubahan tanda terjadi pada iterasi ke-12 dan ke-13. Pada iterasi ke-12, x-nya sama dengan 0,6 dengan fx 0,021. Sedangkan untuk iterasi ke-13, x-nya sama dengan 0,65, untuk fx-nya sama dengan min 0,148. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akar berada di iterasi ke-12 dengan x sama dengan 0,6. Hal ini karena error untuk fx-nya lebih kecil daripada untuk x yang sama dengan 0,65 karena nilai errornya yaitu 0,148. Kelemahan penggunaan metode tabel pada penyelesaian persamaan nonlinier, yaitu metode tabel ini secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan menghasilkan nilai error atau galat yang kecil. Karena itu, metode ini tidak digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinier. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal untuk mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian.
Sekian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian persamaan non-linear menggunakan metode tabel. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.